Baik, Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi ya. Jadi Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi ini merupakan pendiri dari dinasti Ayyubiyah. Baik, Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, nama lengkapnya adalah Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi Abdul Muzaffar Yusuf bin Najmuddin bin Ayyub. Ayahnya bernama Najmuddin bin Ayyub, dan nama pamannya bernama Asyaduddin Asyirkuh. Salahuddin ini berasal dari suku Kurdi, lahir di Tikrit di tepi sungai Tigris pada tahun 1138 Masehi. Ia lahir saat ayahnya menjadi pemimpin di benteng Saljuk. Ya, luar biasa. Dengan usaha keras, dengan mengucapkan basmalah, ya toh, Najmuddin ayahnya ini diangkat menjadi gubernur Baalbek. Ya, alhamdulillah ya. Ketika pada waktu itu Sultan Suriah dijabat oleh Nuruddin Zanki. Pada masa kecilnya, Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi ini dididik ayahnya berbagai ilmu, ya, berbagai ilmu agama, berbagai ilmu pengetahuan, ya, diantaranya ada ilmu tafsir, hadis, fikih, kalam, dan lain sebagainya. Sosok Salahuddin ini merupakan pribadi yang rendah hati, santun, dan penuh belas kasih. Dan Salahuddin ini tumbuh di lingkungan yang sangat agamis, juga kesatria, ya, karena memang ayahnya ini adalah seorang panglima. Kemudian pada tahun 1164, ya, 1164, Salahuddin ikut ekspedisi militer bersama pamannya yang bernama Asyaduddin Asyirkuh, ya, Asyaduddin Asyirkuh. Nuruddin Zanki menugaskan pamannya atau Asyirkuh itu kala itu untuk Perdana Menteri Shawar, ya, di Mesir. Ketika Perdana Menteri Shawar ini mendapatkan pemberontakan, akhirnya Nuruddin Zanki mengutus atau menugaskan pamannya atau Asyirkuh untuk membantu Perdana Menteri Shawar. Ketika tahun 1169, Salahuddin diangkat sebagai panglima menggantikan pamannya yang telah meninggal. Jadi karena memang Salahuddin ini sudah biasa mengikuti ekspedisi militer bersama pamannya, ketika pamannya meninggal, Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi ini menggantikan posisi pamannya, ya, menjadi panglima. Salahuddin menunjukkan kepiawaiannya dan mampu memperkuat pertahanan Mesir, ya, pertahanan di Mesir, terutama dalam menghadapi pasukan salib. Jadi Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi ini memang piawai, lihai, dan mampu mempertahankan pertahanan di Mesir kala itu. Sekitar pada tahun 1171 atau 1171, Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi mampu menaklukkan khalifah terakhir yang ada di Mesir, ya, yaitu Al-Adid. Yang mana Al-Adid ini adalah khalifah dinasti Fatimiyah. Sejak saat itulah Salahuddin menguasai beberapa wilayah di kekuasaan dinasti Fatimiyah. Nah, atas keberhasilan inilah, ya, yaitu menaklukkan wilayah Fatimiyah dan prestasi politik militernya yang sedikit demi sedikit naik, sehingga ia mampu mengambil alih kekuasaan Bani Zanki di Mesir, dan ia merebut Suriah di tangan Ismail putra Nuruddin Zanki yang masih berusia belasan tahun, sehingga Salahuddin mampu memperluas kekuasaan wilayah saat Nuruddin Zanki wafat. Jadi ketika Nuruddin Zanki wafat ini, Salahuddin sudah mampu memperluas ekspansi wilayah, ya, ekspansi wilayah. Sehingga kala itu sebelum Nuruddin Zanki ini wafat,
Nurdin Zaki sudah khawatir dengan kegemilangan, dengan prestasi yang diraih oleh Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Bahkan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi ini dianggap sebagai ancaman bagi posisinya. Ya. Adapun wilayah kekuasaannya, ya, Turan Shah, kakak Salahuddin ini mengambil alih kekuasaan di Yaman. Kemudian Khalifah dinasti Abbasiyah juga memberikan gelar kepada Salahuddin sebagai penguasa Mesir, Afrika Utara, kemudian Nubia, Hijaz, Suriah Tengah. Selanjutnya ia menguasai Mesopotamia, sehingga secara de facto dan de jure dinasti Ayyubiyah berdiri. Ya. Dinasti Ayyubiyah di bawah kepemimpinan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi secara de facto dan de jure berdiri. Tentunya atas izin Allah dengan mengucapkan basmalah, ya, secara de facto dan de jure dinasti Al-Ayyubiyah berdiri. Alhamdulillah. Prestasi Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, ya, seorang sultan yang memiliki kepemimpinan yang luar biasa, membuat kekuasaan terpusat di Mesir sebagai pembaharu Mesir. Ya, jadi ada inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Kemudian menggalakkan perdagangan di kota-kota yang sekiranya wilayah tersebut dekat dengan laut. Kemudian segala perjuangannya bertujuan untuk membela agama dan negara. Perwira militer yang memiliki kecerdasan tinggi dan seorang ksatria yang memiliki jiwa toleransi yang sangat tinggi. Dan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi mengembalikan madhab Sunni, ya, yang tadinya Mesir itu bermadhab Syiah. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan kegigihan, ya, kepiawaian, kecerdasan, kegemilangan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, ya, mampu atau bisa kita ambil hikmah atau pelajaran. Ya, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil, ya, dari sosok Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Dari saya kurang dan lebihnya maaf. Billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.